Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dalam acara talk show kali ini. Dan ini bukan persoalan lokal, ini bukan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harapan Rakyat, kembali lagi bersama kami di acara talk show. Kali ini kita akan berbicara masalah pandemi COVID-19 untuk lingkungan kampus. Kali ini kita sudah ditemani dengan Bapak Rektor Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Yatros Piabrata. Pak, apa kabar? Baik. Pak, bagaimana nih kegiatan perkuliahan di kampus saat masa pandemi ini, Pak? Oke, jadi sebagaimana kita maklumi bersama ya bahwa sampai saat ini juga persoalan pandemi ini kan belum selesai ya, dan ini bukan persoalan lokal, ini bukan persoalan nasional, regional, bahkan ini persoalan dunia, ini persoalan internasional. Nah, tentunya kami lembaga sebagai bagian dari hal tersebut ya, kami juga mengikuti semua aturan main ya tentang pencegahan dari pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi semua regulasi yang diturunkan oleh pemerintah, insya Allah kami ikuti. Ya, kami sudah membentuk satuan tugas ya, Satgas COVID-19 ya, dan sebagai leading sektornya itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan itu semua menjalankan segala aturan main. Ya. Nah, untuk masalah perkuliahan, untuk masalah akademik ya, itu tidak ada persoalan, kita ikuti dengan tidak tatap muka tapi melalui daring ya. Kita sudah lama ya. Nah, tapi batas waktunya senantiasa kami mengikuti dari kondisi yang ada, juga dari pemerintah setempat di sini, dari Kabupaten Ciamis sendiri ya. Sekalipun kami ini sebetulnya instansi vertikal ya, kami ini ada di Kementerian Ristek Dikti ya, Kementerian Kebudayaan ya, Dirjen Ristek Dikti. Nah, tapi karena kami juga di sini di Ciamis ya, jelas kami ikuti aturan main yang ada di Pemda Kabupaten Ciamis ya. Pak, kalau pandemi ini dampak untuk kampus sendiri ini seperti apa sih, Pak? Kalau berbicara dampak tentunya saya pikir samalah, ke semua instansi pun sama ya. Sampai saat ini mahasiswa juga senantiasa menanyakan, Pak, kapan masuk, kami sudah bosan dan sebagainya. Ya, iya. Saya bilang sama, saya juga sama, bosan segala macam, kami juga udah rindu bertatap muka dan sebagainya. Tapi karena kondisi belum selesai, ya terpaksa masih kami suruh belajar di rumah, dan para karyawan pun sama, work from home ya, WFH gitu. Jadi sampai saat ini kami mengikuti aturan main situasi pandemi COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan semua virtual, Pak? Apa aja yang virtual itu yang selama ini kampus lakukan? Ya, yang virtual tentunya dalam perkuliahan, kemudian ya melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk webinar dan sebagainya. Ya, ada memang 1-2 yang kadang-kadang harus ketemu ke kampus, tapi itu kita sangat atur sekali, ya, menggunakan protokol kesehatan. Ya. Untuk kemarin wisuda katanya. Ya. Pertama kali virtual ya? Ya, wisuda kita sudah 2 kali dan kita yang pertama waktu itu menggunakan wisuda virtual, termasuk bimbingan akademik mahasiswa baru juga virtual semuanya. Ada keluhan-keluhan nggak, Pak, dari mahasiswa virtual kayak gitu, beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu, harus langsung gitu, suasananya berbeda mungkin gitu? Ya, biasalah dalam masa transisi senantiasa ada ya, pro kontra ya, keluhan dan sebagainya ada, tapi akhirnya alhamdulillah bisa diatasi juga ya, karena bagaimanapun wisuda ini kan dalam tanda kutip sakral bagi mereka ya, keluarga dan sebagainya, tiba-tiba harus di rumah. Ya, tapi kan banyak hikmahnya. Justru yang memindahkan itu kucirnya itu adalah orang tuanya sendiri. Lebih bermakna, ada juga maknanya gitu ya, Pak ya. Jelas hikmahnya besar. Ya. Terus Pak, sekarang mungkin perkuliahan belum berlangsung kan ya. Tapi ada penerapan protokol kesehatan khusus di kampus seperti apa, Pak, mungkin? Perkuliahan berlangsung sampai saat ini juga. Cuma ya daring lah. Ya, daring. Kita menggunakan fasilitas online ya, alhamdulillah kita juga dibantu oleh pemerintah, kuota dan sebagainya.
sebetulnya kalau bantuan-bantuan beasiswa dan sebagainya juga itu pemerintah sangat proaktif. Ya. Terus Pak, menghadapi 2021, Pak Menteri kan kemarin udah mengizinkan nih untuk bertatap muka langsung. Persiapan dari kampus Unigal sendiri gimana Pak? Oke, itu namanya hybrid learning ya. Itu artinya campuran antara luring dan daring. Ya. Tapi ya sekali lagi bahwa sekalipun di Jakarta seperti itu, ya, tapi misalnya Pemda Ciamis atau di Kabupaten Ciamis sendiri bahkan angkanya terus naik, kami nggak mau ambil risiko. Jadi mengikuti dari Pemkab Ciamis sendiri. Artinya kami nggak mau ada klaster universitas, klaster Uniga, nggak mau. Jadi lihat situasilah nantilah ya. Kalau misalnya pemerintah Kabupaten Ciamis, oke, ya kami bisa ya menggunakan hibrid. Artinya sebagian di sini luring, sebagian daring. Jadi jadwal gitu Pak, diatur gitu ya? Ya, gini, kami itu jangan disamakan dengan yang lain. Kami ini mahasiswa datang dari mana-mana itu ke sini. Kemudian mereka kos di sini, ya. Nah, ini beratnya begini, ya. Ini datang dari Cilacap, datang dari Tasik, dari Garut, dari mana itu ini. Dan di sini mereka kos. Dan itu berat ini. Itu, ya. Jadi emang berbeda sama sekolah SD, SMP, SMA beda. Gitu. Kalau mereka penduduk setempat lokal, lah, ya? Masyarakat lokal. Kami datang tiba-tiba apa namanya diaspora, ya mereka berdatangan masuk lagi gitu. Karena saat ini kan mereka eksodus keluar gitu, pada pulang lah. Selama ini juga kasus kebanyakan dari luar ke Ciamis ya Pak, banyak dari klaster. Dengan demikian alhamdulillah di Unigal ini tidak ada sama sekali. Jadi belum ada laporan mahasiswa yang terkena COVID gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya. Terus Pak, ini kan harapan dan himbauan untuk para mahasiswa mungkin Pak. Ya kalau harapan tentunya sama dengan yang lain, harapan segera COVID ini berlalu ya. Untuk para mahasiswa, ya belajarlah dengan serius ya. Toh kita juga memberikan materi sekalipun dalam bentuk daring ya. Termasuk saya sendiri masih ngajar kok. Ya, masih ngajar dengan daring. Ya. Terus Pak, untuk kegiatan lainnya mungkin kampus yang terkendala yang tidak bisa virtual, harus kayak bimbingan, skripsi kayak gitu gimana Pak? Bimbingan masih bisa virtual. Masih ya. Paling praktek lah ya, praktek kita atur gitu. Misalnya sekian orang, misalnya untuk teknik ya. Itu untuk teknik ya, memang ada aturannya. Itu yang tidak bisa secara virtual ya kita atur apa rombongannya lah gitu ya. Misalnya 5 orang disebar dan tentu menggunakan social distancing dan sebagainya. Ya. Terus bantuan-bantuan untuk mahasiswa yang memang kesulitan Pak, ada yang misalkan susah pulang nih, yang keluar daerah gitu, dukungan dari kampus seperti apa Pak? Ya, waktu itu waktu pertama kali kami kumpulkan ya, itu dari Halmahera ada, dari Jambi ada, dari Medan ada, dan mereka tertahan di sini semuanya ya. Dan tentunya ini tanggung jawab kami ya, dalam artian kita pantau terus menerus ya. Alhamdulillah sekarang masih suka ada lapor, mereka masih ada bertebaran di sini di tempat Ciamis, kos. Ya, masih di Ciamis. Ada beberapa misalnya yang tidak bisa pulang ya karena lockdown itu ya. Tapi nggak ada masalah lah, nggak ada masalah. Untuk dukungan protokol kesehatannya sendiri Pak, untuk mereka yang di Ciamis gimana Pak? Mereka kan nggak ke kampus. Ke kampus ya? Enggak. Ya, tetap di tempatnya mereka masing-masing, di kosnya dan sebagainya. Ada pemantauan dari kampus mungkin? Oh, dipantau. Kami kan udah bikin satgas ya, COVID Satgas COVID ya, 19 kampus ini. gitu ya? Kampus ya, oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, kita ikuti semuanya. Ya. Jadi untuk harapan mungkin segera COVID ini berakhir gitu ya Pak ya? Ya, jelas itu harapan semua ya, dan mahasiswa tetap serius sekalipun menggunakan fasilitas daring. Oke. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, sama-sama. Pembicaraan yang cukup menarik, mungkin di kampus harus belajar virtual berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga wisuda virtual mungkin ada maknanya tersendiri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, siap. Oke, Sobat Harapan Rakyat, itulah tadi perbincangan kita bersama Pak Rektor Universitas Galuh. Mungkin semoga bermanfaat. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Siap. Oke, Sobat Harapan Rakyat.